Assalamualaikum pemirsa Hasanah. Di pagi yang indah ini, kami akan langsung membawakan materi tempat ibadah inti yang menjadi tujuan ibadah haji dan umroh. Inilah Ka'bah. Ka'bah, bangunan berbentuk kubus, bukanlah sebuah bangunan semata. Seperti yang kita ketahui, Ka'bah adalah rumah Allah. Sebuah bangunan yang menjadi titik pusat umat muslim sedunia mengarahkan kiblatnya untuk sholat, yang juga menjadi lokasi tawaf bagi jutaan jamaah haji maupun umroh. Ka'bah tercatat adalah bangunan yang ditinggikan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan menjadi tempat tinggal Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam. Dalam perkembangannya, jauh sebelum Rasulullah Muhammad diangkat menjadi Rasul, Ka'bah telah mengalami beberapa pemugaran. Bangunan dengan tinggi 13,10 meter dan panjang sisi masing-masing 11,3 dan 12,6 meter ini terkena banjir bandang. Ka'bah mempunyai satu buah pintu bernama Multazam. Di luar bangunan Ka'bah terdapat batu Hajar Aswad yang menempel pada salah satu sisinya. Diselimuti kain tebal dengan tulisan emas bernama Kiswah. Dan di samping Ka'bah terdapat bangunan berbentuk tembok yang melengkung setinggi 1,5 meter, yaitu Hijr Ismail. Ka'bah berada persis di tengah sebuah masjid suci besar bernama Masjidil Haram. Di dalamnya terdapat 3 buah pilar yang terbuat dari kayu gahru terbaik, dan pilar ini menopang utama atap Ka'bah. Pada zaman Arab masih dikuasai kaum jahiliyah, di dalam Ka'bah dijadikan tempat untuk penyimpanan berhala. Namun ketika Mekah berhasil dikuasai oleh Nabi Muhammad SAW pada perang Fathul Mekah, terjadi perbaikan dan pembersihan terhadap Ka'bah. Berhala-berhala di dalamnya pun dibersihkan dan dihancurkan. Dan beginilah bentuk Ka'bah yang tidak pernah berubah sejak zaman Rasulullah. Sebuah poros utama umat muslim yang juga dipercaya menjadi poros utama bumi. Sebuah bangunan di mana bila kita berdoa di dekatnya, niscaya akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik bumi yang berdiam di Arsy. Subhanallah. Optimus Prime dan Megatron bersitegang di sebuah wilayah di planet bumi. Robot alien dari planet Cybertrons itu membawa permusuhan 2 kelompok antagonis-protagonis, yaitu Autobots dan Decepticons. Di belahan bumi lainnya, seorang pemuda klimis berjubah merah terbang secepat kilat menyelamatkan sebuah pesawat yang terjatuh. Terbang sampai keluar angkasa, kebal segala senjata, dan mata dengan sinar penghancur adalah segala kelebihannya. Superman, jagoan berlogo huruf S di dada ini, hanya luluh tak berdaya oleh batuan Kryptonite dari planetnya sendiri. Superman, alien biasa dari planet Krypton yang jadi super di planet bumi, maupun Transformers, robot-robot aliens yang mampu merubah diri adalah buah imajinasi manusia tentang keberadaan makhluk hidup di luar planetnya. Memang, dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki saat ini, manusia mampu mengeksplorasi ruang angkasa, mencatat dan memetakan galaksi, bintang, maupun planet di sekitar bumi yang menjadi tempat tinggalnya. Fenomena UFO, Unidentified Flying Object, temuan-temuan prasejarah yang dikaitkan dengannya, dan eksplorasi keluar angkasa, seolah berusaha menjawab obsesi manusia akan keingintahuan tentang kehidupan di luar planet bumi dan alam semesta. Dalam Al-Quran, adanya makhluk hidup di luar angkasa bisa dinamakan dabah, seperti disebutkan dalam surat Asy-Syura ayat 29 dan surat An-Nahl ayat 49. Dalam bahasa Arab, dabah memiliki makna makhluk hidup yang memiliki jasad kasar, baik jantan maupun betina, baik berakal maupun tidak berakal. Sehingga makhluk hidup seperti manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan, bahkan alien bila ditemukan, dapat digolongkan sebagai dabah. Sedangkan makhluk halus seperti jin dan setan bukan termasuk dabah. Lalu, bagaimana sebenarnya langit dan alam semesta diciptakan untuk menunjang kehidupan? Menurut ahli astronomi Edwin Hubble, alam semesta tercipta melalui sebuah ledakan besar. Arno Penzias dan Robert Wilson kemudian menemukan sisa radiasi dari ledakan besar tersebut berupa radiasi latar belakang kosmik. Radiasi ini tidak seperti apapun yang berasal dari seluruh alam semesta karena luar biasa seragam. Radiasi ini tidak dibatasi dan tersebar merata di seluruh jagat raya. Belasan abad sebelum para ahli menemukan sejumlah teori penciptaan alam semesta, Al-Quran telah mengungkapkannya terlebih dahulu. Al-Quran menggambarkan penciptaan alam semesta dalam 6 masa.
Dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 54 dijelaskan, "Sesungguhnya Tuhan kamu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan ciptaannya pula matahari, bulan dan bintang-bintang masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam." Terhamparnya bintang dan langit yang begitu luas menumbuhkan harapan manusia untuk menjelajahinya. Manusia hingga kini baru mencapai jejaknya di bulan melalui langkah Neil Armstrong, Buzz Aldrin, dan Michael Collins dengan Apollo 11. Dalam Islam, orang yang pertama menjelajahi langit, alam semesta, hingga ke ujungnya adalah Rasulullah melalui peristiwa Isra Mi'raj. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 1, "Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat." Peristiwa Isra Mi'raj merupakan sebuah mukjizat dari Allah kepada Rasulullah SAW yang menurut logika manusia sangat sulit diterima. Dalam sebuah peristiwa yang hanya berlangsung selama semalam, Rasulullah mampu menempuh jarak jutaan tak terhingga dengan menunggangi burak. Malaikat Jibril yang menjemputnya dari Masjidil Haram atas perintah Allah SWT menuju Masjidil Aqsa di Palestina dan naik ke Sidratul Muntaha. Kehidupan selain di bumi terus menjadi keingintahuan manusia, termasuk kemungkinan beberapa planet yang dapat dihuni oleh makhluk hidup. Salah satunya adalah penemuan planet Kepler 22b oleh teleskop angkasa Kepler. Penemuannya diumumkan pada tanggal 5 Desember 2011. Planet ini sebenarnya ditemukan pada hari ketiga dioperasikannya Kepler pada pertengahan tahun 2009. Jarak planet Kepler 22b dari bumi sejauh 600 tahun cahaya. Kalau di bumi 1 tahun 360 hari, maka di Kepler 22b 260 hari. Ukuran masanya mencapai 2,4 kali massa bumi. Bintang yang dikelilingi Kepler 22b lebih kecil dan lebih dingin dengan memancarkan cahaya 25% lebih redup dari matahari. Kepler 22b mengitari bintangnya pada zona Goldilocks, yakni wilayah yang dapat ditinggali makhluk hidup sebagaimana bumi terhadap matahari. Planet Kepler 22b ditemukan teleskop Kepler milik NASA 2 tahun lalu, namun baru sekarang diumumkan setelah didapat kepastian kondisinya mirip bumi yang dapat ditinggali makhluk hidup. Tidak menutup kemungkinan alien juga hidup di Kepler 22b atau exoplanet lainnya, yaitu planet di luar sistem tata surya matahari. Sejak teleskop Kepler diluncurkan NASA pada Maret 2009 lalu, telah ditemukan 2.326 exoplanet. Seperlima planet berasal dari 30 sistem tata surya yang berbeda-beda pada galaksi Milky Way atau Bima Sakti. Sementara yang lainnya berada pada galaksi Andromeda yang berjarak 1,5 juta tahun cahaya dari bumi. Dari jumlah exoplanet sebanyak itu, hanya 48 planet yang masuk dalam zona Goldilocks dan hanya 10 planet yang bentuknya mirip dengan bumi dan berputar mengelilingi mataharinya, salah satunya Kepler 22b. Sebelumnya, astronom di Carnegie Institute Washington juga telah menemukan planet Gliese 581e dan Gliese 581d yang disebut mempunyai tanda-tanda kehidupan yang mirip dengan bumi. Planet itu berada pada jarak 20 tahun cahaya dari bumi dan terletak di rasi bintang Libra. Sebuah penemuan yang luar biasa, adanya sebuah planet yang memiliki sifat habitable kemungkinan bisa didiami makhluk hidup. Sementara itu, seorang astronom Prancis juga mengumumkan telah menemukan sebuah planet yang diberi nama Corot Exo 7b yang diperkirakan memiliki massa 1,7 massa bumi, mengitari sebuah orbit bintang dan disebut memiliki ciri-ciri seperti Gliese 581e. Penemuan tersebut semakin menguatkan adanya sistem kehidupan di luar bumi dengan kondisi yang mirip kehidupan di bumi seperti keberadaan air dan oksigen serta makhluk hidup. Manusia boleh saja mencari dan mengeksplorasi demi memenuhi rasa keingintahuan. Mencari rumah baru ketika rumah yang ditinggalnya saat ini terasa semakin sesak. Padahal semua itu karena ulah manusia juga yang semakin rakus akan sumber energi dan keinginan yang tiada habisnya. Dan sejauh manapun manusia mencari, pada suatu titik ia harus kembali kepada fitrahnya, kepada mengapa manusia diciptakan dan dijadikan khalifah di muka bumi. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Manusia yang hidup tak bisa dipungkiri karena adanya nyawa yang telah diberikan Allah pada tubuh kita. Sejatinya nyawa dalam raga kita ini adalah semata menjadi haknya.
Dan kapanpun Sang Maha Kuasa menghendaki untuk mencabut nyawa miliknya dari badan kita, maka tidak akan ada yang mampu menghalanginya. Firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat ke-42 telah secara nyata kuasanya atas nyawa yang ada dalam setiap insan manusia. Urusan nyawa dalam kajian Islam memang menjadi kuasa penuh Allah SWT. Dan umat manusia melalui dunia kedokteran menemukan parameter bahwa seseorang dikategorikan masih hidup atau mati dilihat dari adanya aktivitas dari 3 organ ini, yaitu otak, jantung, dan paru-paru. Kerja otak yang utama adalah sebagai pusat sistem saraf tubuh. Adanya aktivitas otak ditunjukkan dengan adanya reaksi tubuh terhadap rasa sakit, silau ketika berada di tempat sangat terang, dan rasa bising yang disebabkan suara yang terlalu keras. Fungsi utama jantung adalah sebagai pemompa darah ke seluruh tubuh. Dan salah satu hal yang sederhana untuk merasakan aktivitas jantung di dalam tubuh adalah getaran di dada sebelah kiri dan adanya denyut pada urat nadi di leher dan pergelangan tangan. Kematian secara tata bahasa sering diperhalus sebagai terhentinya hembusan nafas. Hal ini bukanlah tanpa dasar, karena selama paru-paru masih bisa bekerja menyebarkan oksigen ke seluruh tubuh, sekaligus mengeluarkan karbon dioksida melalui rongga hidung, maka manusia dikatakan dalam kondisi hidup. Hubungan erat aktivitas kerja di 3 organ tersebut pada akhirnya menjadi dasar bagi praktisi kesehatan untuk menentukan status kehidupan seorang manusia. Otak adalah pusat sistem saraf dalam tubuh kita. Sel-sel otak akan saling berkomunikasi dalam bentuk penyampaian sinyal. Sinyal yang berasal dari sel saraf yang ada di seluruh tubuh akan disalurkan menuju sel otak di dalam tengkorak kita. Dan sesampainya di otak, sel saraf kembali menyampaikan sinyal ke sel-sel saraf di seluruh tubuh. Proses penyampaian sinyal ini terus-menerus berlangsung sepanjang hidup kita, bahkan saat tertidur. Bukti bahwa otak masih bekerja adalah rasa sakit yang masih bisa dirasakan saat tidur. Ketika tubuh tidak bereaksi terhadap rasa sakit dan tertidur lebih dari 6 jam, maka orang tersebut memasuki fase koma. Koma adalah sebuah kata dalam bahasa Latin yang berarti tidur yang mendalam. Pasien yang mengalami koma tidak hanya gagal menunjukkan rasa sakit, tetapi juga tak merespon cahaya, bau, dan suara. Salah satu pesohor yang mengalami koma adalah almarhumah Sukma Ayu. Artis cantik ini mengalami fase koma selama 5 bulan sebelum akhirnya meninggal dunia pada tanggal 5 September 2004. Aktivitas otak saat ini bisa diukur dengan menggunakan sebuah alat canggih yang disebut dengan elektroensefalografi atau EEG. Ketika sel-sel otak atau sel neuron bekerja, maka akan terjadi proses penyampaian sinyal elektrik dari satu sel ke sel lainnya. Perjalanan sinyal elektrik dari satu sel neuron satu ke lainnya inilah yang bisa ditangkap dan terekam dalam EEG. Seseorang dinyatakan mengalami kematian otak ketika EEG tidak mampu mendeteksi aktivitas sel neuron, serta pasien tak mampu lagi menunjukkan reaksi terhadap rasa sakit, cahaya, suara, dan bau. Tetapi salah satu dari 2 organ utama lainnya, yaitu jantung dan paru-paru, masih bekerja. Jantung adalah organ pemompa darah yang terletak di rongga dada sebelah kiri. Meski sangat vital, jantung pria dewasa hanyalah seberat 350 gram saja. Salah satu pertanda kehidupan manusia adalah adanya detak jantung dan nadi pada pembuluh darahnya. Ketika jantung berhenti berdetak, maka kemungkinan besar seseorang akan menuju ke pintu kematian. Tapi perkembangan teknologi mampu menciptakan sebuah piranti yang mampu membuat jantung terus-menerus berdenyut. Dan alat ini disebut dengan alat pacu jantung. Alat pacu jantung atau pacemaker adalah solusi bagi pasien dengan kondisi jantung yang lemah. Penderita lemah jantung bisa disebabkan karena sifat yang diturunkan dari orang tuanya atau karena gaya hidup yang tidak sehat. Dan merokok adalah salah satu contohnya. Pemakaian pacemaker adalah salah satu cara terbaik yang bisa dilakukan untuk mempertahankan hidup seorang manusia. Ketika tubuh masih bisa bernafas, maka itu berarti Allah Sang Maha Pemurah masih memberikan umur kepada kita. Dan organ terpenting yang berperan dalam sistem pernafasan adalah paru-paru. Paru-paru pada dasarnya merupakan organ terbesar yang ada di dalam rongga dada. Paru-paru manusia dilindungi oleh 12 pasang tulang rusuk. Allah Sang Maha Pencipta telah menciptakan keseluruhan rongga dada memiliki elastisitas yang sempurna sehingga paru-paru mampu mengembang dan mengempis dengan baik. Kemampuan ini disebut sebagai daya ventilasi paru-paru.
Ketika paru-paru kehilangan daya ventilasinya, maka hidup manusia menjadi terancam. Kegagalan paru-paru mengedarkan oksigen akan menyebabkan kematian sel-sel di seluruh organ tubuh. Keadaan ini secara medis disebut dengan hipoksida. Perkembangan teknologi kedokteran telah mampu mengkreasikan sebuah mesin yang disebut dengan medical ventilator. Fungsi utama dari mesin ini adalah sebagai pembantu kerja paru-paru dalam melakukan proses ventilasi. Kemiripan cara kerja medical ventilator dengan paru-paru membuat alat ini sering disebut sebagai paru-paru besi. Hidup manusia secara medis sangat tergantung dari kerja ketiga organ vital tersebut. Tapi yang perlu diingat, hingga kini belum ada satupun manusia dan alat yang mampu menyelaraskan kerja ketiga organ tersebut. Hal ini berarti bahwa otak, jantung, dan paru-paru harus bekerja secara simultan dan saling terkait. Pacemaker memang bisa mempertahankan kerja jantung. Tetapi jika otak dan paru-paru telah berhenti bekerja, maka pemasangan alat tersebut menjadi sia-sia. Hal yang sama juga terjadi pada pemakaian medical ventilator. Piranti canggih tersebut hanya dapat menggantikan kerja paru-paru saja. Bukti ilmiah ini menjadi penegas bahwa nyawa sejatinya menjadi hak penuh Allah semata. Ketika Sang Maha Kaya mengkehendaki nyawa kita untuk dicabut, maka tak ada satupun alat ciptaan manusia yang mampu mempertahankannya. Pacemaker dan medical ventilator hanyalah alat untuk menjaga kerja salah satu organ dan bukan alat penyambung nyawa. Pada akhirnya, kita seharusnya bisa bertawakal dan mempercayai kuasanya atas hidup kita. Sepanjang Allah masih mempercayakan nyawa miliknya dalam raga kita, maka kewajiban utama kita adalah beriman padanya. Islam secara tegas menjelaskan bahwa seluruh makhluk di bumi pasti akan menemui ajal. Masa peralihan dari hidup menjadi mati biasa dikenal sebagai masa sakratul maut. Islam sebagai penuntun hidup telah menegaskan proses ini dalam surat Al-Qiyamah ayat ke-26. Ketika nyawa sudah berada di ujung kerongkongan, maka itulah awal dimulainya hidup kita di alam barzah. Seorang muslim pasti akan merasakan sakitnya proses sakratul maut. Dan muslim yang paling beruntung di dunia ini adalah seseorang yang mampu melafalkan kalimat la ilaha illallah saat menjalani proses sakratul maut. Pengakuan kita bahwa tiada Tuhan selain Allah pada saat sakratul maut bukan berarti akan berjalan mudah, sekalipun kita tergolong makhluk taat beribadah. Kisah sakratul maut dari seorang yang bernama Alqamah selayaknya menjadi pelajaran kita. Alqamah pada dasarnya adalah seorang muslim yang rajin beribadah. Tetapi ketika menghadapi sakratul maut, lidahnya kaku dan tak mampu mengucap kalimat la ilaha illallah. Ketika hal ini disampaikan kepada Rasulullah, mengapa seorang muslim harus mengalami proses sakratul maut seperti itu? Maka Rasulullah menjelaskan bahwa hal ini disebabkan karena kurangnya rasa hormat Alqamah pada ibunya. Murka ibu kita ternyata bisa menyebabkan proses sakratul maut kita menjadi mengerikan dan pada akhirnya menjerumuskan kita ke neraka. Sehingga bisa dikatakan bahwa pencabutan nyawa kita, baik waktu maupun prosesnya, adalah semata-mata mutlak kekuasaan Allah. Nah pemirsa, itu tadi 3 materi hasanah yang kaya akan ilmu pengetahuan untuk menambah pengetahuan kita semua. Pertama, soal awal mula dibentuknya Ka'bah, lalu pembangunan kedua menjadi bentuk kotak oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dan penyempurnaan terakhir oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ibadah haji atau umroh yang kita lakukan saat ini adalah napak tilas dari semua tindakan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, dan Rasulullah Muhammad SAW. Kedua, soal penciptaan manusia dan luar angkasa. Seperti yang kita ketahui, bahwa Rasulullah SAW melakukan perjalanan 1 malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit ke-7, Sidratul Muntaha, merupakan bukti bahwa Islam sudah mengenalkan dimensi luar bumi sejak awal. Dan ketiga, hasanah bicara soal sinergi organ otak, jantung, dan paru-paru sebagai parameter kehidupan dan kematian manusia. 3 organ ini menjadi syarat berlangsungnya kehidupan. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita dalam Hasanah pagi ini. Saksikan selalu Hasanah setiap hari Senin hingga Jumat pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.